Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Nur Hidayatul Ilmi dari Universitas Nusa Putra Sukabumi, Prodi Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai agama dan ruang lingkup agama Islam guna menyelesaikan tugas dari mata kuliah agama dan etika. Langsung saja. Pengertian agama. Dari segi bahasa, arti agama adalah suatu jalan yang harus diikuti supaya orang dapat sampai ke suatu tujuan yang mulia dan suci. Sesuatu yang tidak berubah atau sesuatu yang kekal abadi. Yang membuat suatu tidak kacau, cara-cara berjalan atau cara-cara sampai kepada keridhaan Tuhan. Kemudian menurut istilah, yaitu satu sistem credo, yaitu atas adanya sesuatu yang mutlak di luar manusia. Yang kedua, ada sistem ritus. Manusia kepada yang dianggapnya yang mutlak itu. Dan yang terakhir ada satu sistem norma atau tata kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam lainnya, sesuai dan sejalan dengan tata keimanan dan tata kepribadatan termaksud di atas. Nah, adapun ruang lingkup agama. Ruang lingkup adalah agama secara umum adalah hal-hal yang menjadi pedoman pokok bagi agama tersebut. Antara lain adalah, pertama ada keyakinan, yaitu keyakinan akan adanya sesuatu kekuatan supranatural yang diyakini mengatur dan menciptakan alam. Yang kedua, peribadatan, yaitu tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan kekuatan supranatural, disebut sebagai konsekuensi atau pengakuan dan ketundukannya. Dan yang terakhir, sistem nilai mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya atau alam semesta yang dikaitkan dengan keyakinannya tersebut. Nah, selanjutnya ruang lingkup agama Islam. Agama Islam sendiri pada dasarnya terdiri atas 3 unsur pokok, yaitu ada iman, Islam, dan ihsan. Nah, apa sih itu iman? Iman artinya membenarkan dengan hati, mewujudkan dalam perkataan dan perbuatan akan adanya Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemahasempurnaannya, para malaikat, kitab-kitab Allah, dan para nabi dan rasul, hari akhir serta kodo dan kodar. Selanjutnya ada Islam. Islam artinya taat, tunduk, dan menyerahkan diri atas segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam terdiri atas syahadat atau 2 kalimat syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Dan selanjutnya ada ihsan. Ihsan artinya berakhlak dan berbuat saleh sehingga dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan bermuamalah dengan sesama makhluk dilakukannya dengan penuh keikhlasan, seakan-akan Allah menyaksikan sepanjang waktu. Nah, adapun fungsi-fungsi atau kedudukan Islam dalam kehidupan, yang pertama ada Islam sebagai agama Allah. Yang kedua, Islam sebagai panggilan Allah. Yang ketiga, Islam sebagai jalan yang lurus. Keempat, ada Islam yang sebagai rumah yang dibangun oleh Allah. Dan yang terakhir, Islam sebagai tali Allah. Adapun klasifikasi agama dan agama Islam, yang pertama itu ada wahyu, yakni ajaran Allah yang disampaikan kepada para rasulnya, yaitu Islam, agama wahyu atau samawi atau langit. Kebalikan atau lawan agama budaya adalah agama samawi. Adalah agama wahyu, di mana wahyu itu tidak diturunkan secara langsung kepada masyarakat, akan tetapi melalui rasul atau utusan Allah. Wahyu-wahyu itu diturunkan malaikat kepada utusan itu. Dan yang kedua ada agama budaya, adalah ajaran yang dihasilkan pikiran dan atau persamaan manusia secara kumulatif. Nah, agama wahyu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu antara lain agama tersebut disampaikan kepada manusia melalui utusan atau Rasul Allah. Kedua, memiliki
kitab suci yang berisi himpunan wahyu yang diturunkan oleh Allah. Dan yang ketiga, ajaran agama wahyu mutlak benar karena berasal dari Allah yang maha benar, maha mengetahui segalanya. Sebagai contoh agama yang masuk ke dalam kelompok agama wahyu yang ada di Indonesia terutama ada Islam, Yahudi, dan Nasrani. Nah, untuk agama budaya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tidak mengenal utusan atau Rasulullah, tidak memiliki kitab suci, ajaran agama budaya kebenarannya relatif, terikat pada ruang dan waktu tertentu. Nah, agama budaya berasal dari pengetahuan serta pengalaman manusia. Biasanya ini turun-temurun dari leluhurnya. Kelompok agama budaya contohnya yang ada di Indonesia ada Konghucu, ada Buddha, dan ada Hindu. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup ajaran Islam. Yang satu ada akidah. Akidah merupakan asas kepada pembinaan Islam pada diri seseorang. Ia merupakan inti kepada amalan Islam seseorang. Seseorang yang tidak memiliki akidah menyebabkan amalannya tidak mendapatkan pengiktirafan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang terawal yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah terus kepada pembinaan akidah. Nah, adapun tujuan akidah Islam bagi setiap muslim adalah memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Hal ini karena manusia adalah makhluk yang berketuhanan sejak ia dilahirkan. Untuk mencegah manusia dari kemusyrikan, perlu adanya tuntutan yang jelas tentang kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang berikutnya ada keimanan. Iman merupakan unsur utama kepada akidah. Iman kepada Allah artinya meyakini adanya Allah dengan sepenuh hati tanpa adanya keraguan sedikit pun. Nah, karena dialah yang kita sembah, yang Esa lagi pencipta, yang pertama lagi permulaan, dan yang akhir tanpa penghabisan, pemilik keagungan dan kesempurnaan. Dialah yang Allah Esa. Nah, perkara yang menjadi asas atau pokok keimanan dalam Islam terkendali sebagai rukun iman ialah 6 perkara. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, iman kepada Rasul, hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya, ruang lingkup ajaran Islam ada berikutnya ada akhlak. Akhlak adalah sifat-sifat dan perangai yang diumpamakan pada manusia sebagai gambaran batin yang bersifat maknawi dan rohani. Nah, di mana dengan gambaran itulah manusia dibangkitkan di saat hakikat segala sesuatu tampak di hari kiamat nanti. Perilaku dan tabiat manusia baik yang terpuji maupun yang tercela disebut dengan akhlak. Akhlak merupakan etika perilaku manusia terhadap manusia lain, perilaku manusia dengan Allah Subhanahu wa taala maupun perilaku manusia dengan ruang lingkupan atau ruang lingkungan hidup. Segala macam perilaku atau perbuatan baik yang tampak dalam kehidupan sehari-hari disebut akhlakul karimah atau akhlakul muhammadah. Acuannya adalah Al-Quran dan hadis serta berlaku universal. Selanjutnya ada syariah. Syariah arti bahasanya jalan, sedang arti istilahnya ialah peraturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan 3 pihak Tuhan, sesama manusia dan alam seluruhnya. Peraturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan disebut ibadah, dan yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan alam seluruhnya disebut muamalah. Rukun Islam yang kelima yaitu syahadat. Ada sholat, zakat, puasa, dan haji termasuk ibadah, yaitu ibadah dalam artinya yang khusus, yang materi dan tata caranya telah ditentukan secara permanen dan rinci dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kesimpulan dari pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi, arti yang terkandung dalam perkataan Islam adalah kedamaian, kesejahteraan,
keselamatan, dan penyerahan terhadap diri sendiri. Ketaatan dan kepatuhan dengan sepenuh hati kepada kehendak ilahi atau kepada Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kehendak ilahi yang wajib ditaati dengan sepenuh hati oleh manusia itu bermanfaat untuk kemaslahatan atau kebaikan manusia dan lingkungan hidupnya. Nah, kerangka dasar agama Islam meliputi satu, ada akidah tadi, yakni iman atau keyakinan. Yang kedua ada syariah, yakni jalan yang harus ditempuh oleh setiap umat Islam. Dan yang terakhir ketiga ada akhlak, yakni sikap yang menimbulkan kelakuan baik maupun buruk. Nah, akidah, akhlak, dan syariah merupakan dasar bagi umat Islam dan dalam menjalankan agamanya. Jika tiga hal tersebut sudah dipegang teguh sebagai pedoman hidup, sebagai agama wahyu terakhir, agama Islam merupakan suatu sistem akidah dan syariah serta akhlak yang mengatur hidup dan kehidupan manusia dalam berbagai hubungan. Nah, sekian penjelasan mengenai agama dan ruang lingkup agama Islam. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau pengucapan kata yang salah pada diri saya. Mohon dimaklumi, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.